Ada 3 tipe orang Kristen dalam persekutuan gereja yang saya mau refleksikan dari beberapa nama disebutkan dalam bacaan kita. Yang pertama adalah Petrus. Petrus seorang yang sesuai dengan bacaan kita memikirkan bagaimana mencari solusi atas persoalan persekutuan. Dia ingin bagaimana kehidupan pelayanan tidak terputus ketika Yesus naik ke surga. Memang dia pribadi yang selalu tampil mewakili teman-temannya saat bersama dengan Yesus. Dia seorang yang ingin menunjukkan ada sesuatu yang dia bisa lakukan. Dia mau menunjukkan ada sesuatu yang dia ingin perhatikan dan dia mau atasi. Dan ketika Yesus tidak lagi bersama dengan para muridnya, Petrus menghadirkan hal yang sama. Dia peduli kepada kelangsungan pelayanan Yesus di dunia ini agar tetap berlanjut sampai kedatangan Yesus kedua kali. Sesuatu yang mempertegas pribadi yang kuat, yang tidak membiarkan apa yang sudah dikerjakan itu terbengkalai. Apa yang sudah dimulai bersama-sama itu semakin redup, bahkan mati. Yang kedua, Yudas. Sama-sama kita tahu tentang sosok Yudas dalam kitab suci kita. Tetapi saya mencatat dia adalah seorang yang betul dia memikirkan sesuatu dalam pelayanan Yesus, tetapi yang dia pikirkan adalah apa yang menguntungkan dirinya. Apa yang dia bisa dapatkan dari pelayanan itu. Status yang sering disebut dia memegang keuangan para muridnya itu kan prestis. Ketimbang teman-teman lainnya yang tidak punya posisi penting. Seorang yang ternyata dia cukup bisa berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk orang-orang yang membenci Yesus ternyata. Apa yang dia bisa dapat? Dalam bacaan kita disebut dia mendapatkan banyak uang sehingga mampu membeli sebidang tanah. Yang ternyata di tempat itulah dia mati. Dia bunuh diri. Yudas, seorang yang ternyata masa bodoh dengan kebutuhan teman-teman sekelompoknya, sepelayanannya. Yang penting dia bisa mendapatkan yang dia inginkan, yang lain terserah. Seolah dia menunjukkan sikap yang tidak peduli atas penderitaan sepelayanannya, teman-temannya. Bahkan demi keuntungannya, demi mencari apa yang dia inginkan dalam hidupnya, dia rela berkhianat demi uang yang dia inginkan. Yang ketiga, saudara bapak ibu, adalah Matias dan Yusuf atau disebut Barsabas atau Justus. 2 orang ini mereka mengikuti Yesus sejak baptisan Yohanes, bahkan sampai kenaikan Yesus, bersama dengan para murid yang lain, 12 rasul. Dan mereka ketika 2 nama ini masing-masing dipersiapkan untuk menggantikan Yudas, mereka mempersiapkan diri.
Mereka siap memikirkan apa yang bisa mereka lakukan ketika dipilih diikutsertakan sebagai bagian dari kerasulan para murid Yesus. Saudara, Bapak Ibu, Matias dan Yusuf, dua orang ini mau menjaga pelayanan Yesus seperti Petrus pikirkan terus berlangsung, tidak akan terlantar. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun kesulitan yang dihadapi, mereka bukan cuma status sebagai anggota murid Yesus sejak baptisan Yohanes, tapi mereka mau menunjukkan mereka punya potensi ketika diminta. Saudara, Bapak Ibu, saya tidak ingin membandingkan apakah Bapak Ibu Saudara termasuk di dalam 3 kelompok tipe orang Kristen dalam gereja. Walaupun tidak untuk saya maksud membandingkan, paling tidak ketika mendengar uraian 3 nama, Bapak Ibu bisa langsung menghitung, menganalisa, saya teh yang mana ya? Saya seorang pemuda yang mana, saya seorang ibu yang mana, saya seorang bapak yang mana, saya seorang remaja yang mana dalam sikap sebagai seorang Kristen di gereja. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bersama adalah di dalam tipe manapun Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya adalah seorang Kristen yang telah mengaku percaya. Iman Rasul diucapkan dalam CD dan dibaptis. Anda dan saya seorang Kristen yang sampai hari ini terus berjalan dalam keimanan, bahkan menyikapi pergumulan di masa pandemi COVID-19 ini dengan sikap iman yang paling tidak ada pengharapan, dan kita bisa berjalan dalam keimanan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di dalam keimanan seorang yang percaya, seorang yang Kristen, Bapak Ibu Saudara menyadari kalau kita harus terhisap di dalam satu persekutuan gereja, terhisap dalam satu ikatan relasi dengan orang-orang percaya dan dengan Tuhan, kepala gereja. Ini penting. Kenapa? Karena kalau bicara kita Kristen dan kita adalah anggota gereja, itu nggak bicara soal status. Status di mana orang beragama punya status. Oh, saya agamanya A, saya bagian dari persekutuan ini, ibadahnya di sini, dan kalau meninggal saya dilayani secara agama saya dan sebagainya. Bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara, tetapi apakah gereja menjadi bagian yang Anda hadirkan dalam kehidupan keseharian Anda, menampakkan Kristus dalam hidup Anda sehari-hari? Tentu akan bilang, ya iyalah, kan dimanapun saya berada, orang-orang yang kenal saya tahu saya Kristen. Dan mereka tahu dalam kebaikan-kebaikan saya, mereka mewajarkan, oh iya, pantas orang Kristen. Kan nama Tuhan dimuliakan. Dan keluarga saya tahu kalau saya orang Kristen yang taat dan saleh dan baik, rajin berdoa, membaca kitab suci, dan bahkan dalam ibadah seperti ini, saya ibadah online juga, saya juga onsite. Berarti kan keluarga saya tahu saya mencerminkan Kristus. Tetangga saya, lingkungan saya dan sebagainya. Oke, baik. Bagus. Good. Mantap. Keren. Dan satu lagi pasti, kalau saya meninggal ya saya dikuburkan secara Kristiani, supaya orang tahu saya memang Kristen sampai mati. Lebih bagus. Keren.
Tapi maaf, jangan cuman melihat secara umum panggilan Anda di tengah kehidupan Anda yang hanya seperti itu sebagai seorang Kristen. Di luar, orang-orang tahu siapa Anda. Agama-agama lain tahu siapa Anda. Teman sekerja Anda tahu siapa Anda. Tetangga Anda tahu siapa Anda. Keluarga besar Anda tahu siapa Anda. Tetapi di dalam persekutuan gereja, siapa Anda? Ketika Anda menyadari Anda terikat dalam satu warga jemaat, keanggotaan Anda di gereja mana, di jemaat mana, pertanyaannya, apakah Anda dikenal? Apakah orang lain tahu siapa Anda? Sebentar, ini tendensius nih, nyinggung nih. Tidak. Justru ini yang gak pernah dipersoalkan Bapak Ibu Saudara. Anda di luar kemana-mana Anda pakai kalung salib, liontin salib. Orang lain tahu saya Kristen. Cukup, oh Kristen dia. Pasti gak puasa nih kan, misalkan di bulannya puasa. Oh dia makan B2 panggang, oh pantas dia Kristen. Justru kita diingatkan siapa Anda bukan cuma dalam tataran kulit, permukaan yang orang lihat, tapi di dalamnya, di persekutuan itu sendiri, siapa Anda? Apakah kami kenal Anda? Oke, Pak Pendeta, pastilah orang kenal saya. Kan setiap minggu, setiap tahun, atau dalam warta mingguan itu kan dibacakan yang ulang tahun siapa. Dan saya didoakan. Kalau tuh pendeta ingat didoakan. Kan saya kadang sakit Pak Pendeta, doa siapa saya didoakan oleh Pak Pendeta. Kalau ingat doakan Anda. Kan saya dikunjungin oleh gereja, berarti kan saya dikenal. Dan saya punya bangku istimewa Pak Pendeta. Pasti selama saya bergereja di situ, saya punya tag nomor bangku di mana saya duduk. Pasti dikenal. Oke. Anda merasa dikenal. Tapi apa yang Anda sudah hadirkan sebagai orang yang dikenal buat gereja Anda? Apa yang sudah Anda hadirkan? Apa yang sudah Anda ikut perjuangkan di gereja yang Anda merasa dikenal oleh gereja Anda sendiri, jemaat Anda sendiri? Ada orang mungkin bilang, Pak Pendeta gimana saya mau dikenal lah, jemaatnya gede banget, banyak orang-orangnya. Kalau jemaatnya kecil, mungkin saya gampang dikenal. Lah ini jemaatnya ribuan, Pak Pendeta kumaha itu dikenal? Wajar dong, ngeles aja ya. Bukan untuk dikenal semua orang tahu nama lengkap Anda. Bukan itu. Tapi Anda sebagai seorang Kristen, sebagai satu warga gereja, satu jemaat, apakah Anda berjuang ikut menghadirkan kebutuhan pelayanan, kebutuhan persekutuan, hingga Anda merasa terbeban amat sangat? Dan betul bukan untuk mengatakan nama Anda akan dicatat, tetapi orang bisa merasakan peran Anda itu begitu kuat menginspirasi banyak orang di gereja Anda, di jemaat Anda. Ngeles lagi, emang harus begitu ya? Biasa aja. Yang penting kan kita ke gereja, yang penting kan kita ibadah, pulang, udah. Ngasih persembahan, udah. Apalagi sih Pak Pendeta? Ya ini kayak jadi kayak percakapan begitu ya.
Saudara Bapak Ibu, kalau Petrus, kalau Matias, ya, bahkan juga Yusuf berpikir demikian, maka hari ini tidak ada gereja, Bapak Ibu Saudara. Kalau Petrus, Matias dan Yusuf tidak berpikir untuk memperjuangkan kelangsungan kebutuhan pelayanan Yesus ketika dia sudah naik ke surga untuk dunia ini, mewartakan kabar baik, mengajak semua orang mengenalkan Yesus, bahkan berjuang jatuh dan bangunnya untuk gereja Tuhan, nggak akan ada Anda dan saya sebagai orang Kristen. Tapi dia berpikir untuk berjuang itu, maka dia akan mendapatkan hari ini kita ada sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir gimana melanjutkan pelayanan Yesus secara betul-betul menyediakan dirinya. Apa yang bisa kulakukan? Mereka berpikir betul ada keprihatinan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan Yesus di dunia ketika dia naik ke surga. Mereka siap mengorbankan apa yang terbaik buat pelayanan Yesus. Bukan cuma rutinitas mengikuti belaka, hanya status belaka. Tapi pada akhirnya ada 12 murid Yesus, 12 rasul yang ditetapkan menjadi penggerak sebuah kehadiran pelayanan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Lalu jangan bilang, kan udah ada tuh orang-orang yang dipilih kita, ada penatua, jumlahnya segitulah kira-kira. Ada itu pengurus, ada itu panitia. Dalam konteks ini tidak untuk mengatakan hanya sekelompok-kelompok kecil orang menjadi penggerak atau yang bertanggung jawab atas sebuah pelayanan gereja. Tapi setiap orang Kristen, setiap orang yang mengaku percaya, setiap orang yang terhisap dalam gereja, merekalah penggerak gereja ini untuk dunia mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara, dengan segala ajarannya. Anda dan saya, setiap orang punya peran yang sama, panggilan yang sama, menggerakkan kehidupan gereja ketika melihat dengan matanya. Dan ada sebuah sentuhan keprihatinan, dan dia menghadirkan dirinya. Apa yang bisa kulakukan? Sodorkan diri Anda. Aktif, tapi nggak harus reaktif belaka. Karena semua kita dibutuhkan buat gereja ini. Dan gereja ini gereja bersama-sama orang-orang yang berdosa yang dipanggil dalam persekutuan Kristus Yesus membangun pelayanannya sampai kematiannya. Ini yang harus terus-menerus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita renungkan? Karena pada kenyataannya bisa jadi kita bukan orang yang seperti itu. Segitunya amat Pak Pendeta mikirin. Saudara, kita di dunia, saya bisa ngerti di mana kita hidup memikirkan kebutuhan dunia. Kita sibuk dengan segala aktivitas dunia. Saya bisa paham ketika ada orang Kristen tidak lagi menjadikan ibadah minggu dan ibadah lain bagian dari panggilan persekutuan, sehingga tak satu pun ibadah dia ikuti, baik onsite maupun online di masa Covid ini. Atas nama kebutuhan hidup, makan dan minum, ekonomi, keuangan, maka seolah-olah tenggelam dalam
pergumulan itu jauh dari bersekutu dengan Tuhan dalam gerejanya. Kadang orang balikin kalau kita ingatkan, jangan begitu, nggak boleh dong, nggak ngalamin ya, nggak ngerasain ya, cuman bisa ngomong ya. Kan kami yang ngalamin, kami yang ngerasain, ini berat tahu. Punten, maaf ya kalau tersinggung. Tahukah kita, Tuhan pernah mengatakan dalam Matius 26 ayat 11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ketika Yudas protes, minyak narwastu ditumpahkan di kaki Yesus oleh seorang perempuan. Ini kan bisa buat orang-orang miskin yang butuh. Apakah Yesus seorang yang tega menghambur-hamburkan itu minyak yang mahal hanya untuk kakinya, membiarkan orang-orang miskin nggak dapat uang dari kalau ini dijual mereka bisa makan kenyang? Tapi semua bilang, tidak selalu hidupmu memenuhi kebutuhan dunia yang menenggelamkanmu sampai kematian, sementara dalam hidupmu masih ada sesuatu yang bisa engkau lakukan, dan justru di saat itulah engkau lakukan, engkau sedang bersaksi tentang imanmu. Ini yang justru kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya sampaikan, kenapa kita seolah mengasihani diri kita sendiri, memanjakan diri kita sendiri, justru di saat itulah yang kita lakukan, kita tidak menunjukkan kalau kita punya iman dan kita punya Tuhan, di mana kita mau bersekutu dengan Dia. Sampai Tuhan bilang, kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta pada jalan hidupmu. Kalau memang akhirnya menjauh dari Tuhan dan persekutuan gereja membuat Anda lebih baik, lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan. Jangan pisahkan antara gereja dan dunia. Dunia dulu yang kita selesaikan, yang kita atasi, yang kita penuhi. Baru setelah ini gereja bersekutu. Enggak gitu. Kalau konsep itu dipakai, maka tidak akan pernah ada kesaksian yang saya selalu kutip ada tentang seorang janda miskin. Enggak akan pernah ada dia. Dia miskin, iya. Dia sebatang kara, iya. Tapi apakah persoalan hidup kemiskinannya, kesendiriannya membuat dia nggak bisa menunjukkan imannya kepada Allah dan dunia dengan datang memberikan persembahan? Kan saya pernah bilang juga dalam hal kisah itu. Misalkan, Bu, udah pulang aja, kan ibu miskin. Nah ini uang mah udah gak usah buat persembahan, buat makan ibu aja, itu pun masih kurang. Udah di rumah aja, doa, minta terus aja, gak usah bersyukur. Ngeluh aja, gak usah bersyukur. Kan wajar ibu ngeluh, kenapa? Masih miskin, gak cukup kehidupannya. Ini Tuhan kan gak adil buat ibu, marahin Tuhan. Kan enak ngomong gitu kan. Mengeluhkan apa yang kita rasa Tuhan gak kasih yang kita minta, itu paling asik. Kita marah terus, ngomel sama Tuhan, bahkan ngomel akan kenyataan hidup kita. Gimana sih nih, kita salahkan semua orang. Iman Anda justru menjadi dasar
berjalan di dunia ini, saudara Bapak Ibu, bukan dibalik. Kenapa? Karena justru Allah ingin Anda menjadi saksi pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin gak mudah dalam kemiskinan Anda, dalam kesusahan Anda. Misalkan Anda masih bisa merasakan satu hal yang indah, Tuhan menyertai dengan caranya, dan Anda yang orang bilang kok bisa, Anda mengatakan terima kasih Tuhan, padahal Anda masih susah. Ya bisa, karena kobaran kesaksian iman Anda gak bisa dipadamkan hanya oleh persoalan yang masih ada. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru pada hari ini, pagi ini, firman Allah mengingatkan kita, jangan tanggalkan kehadiranmu untuk gereja Tuhan. Jangan abaikan panggilanmu untuk memberikan yang terbaik buat kebutuhan gereja Tuhan. Saat ini apapun yang Tuhan minta, bersedialah. Jangan hanya melihat dan menonton dan menganalisa, mengkritik dan merendahkan dan nyinyir buat gereja Tuhan. Gak kepake. Dan jangan cari keuntungan dari gereja Tuhan. Saya kan pernah bilang kan, kalau mau ngasih barang buat gereja, jangan barang yang bekas, yang Anda sudah gak pakai, mau Anda buang di gudang. Kasih aja gereja. Sorry, gereja bukan tempat menampung barang-barang bekas yang Anda punya. Bukan gak boleh ngasih barang, kasih. Tetapi kasih barang yang terbaik, bentuk syukur Anda. Karena gereja adalah Anda yang bersaksi untuk banyak orang. Ini penting. Dan lakukan itu sekecil apapun Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan menanti dan menanti orang-orang yang akan mengatakan, Tuhan, aku siap Engkau pilih. Matias dipilih dan dia siap. Yusuf tidak dipilih, tapi tak menghadirkan perannya di antara para murid yang lain. Inilah keindahan hidup orang Kristen. Bukan seorang Kristen tanpa persoalan itu baru indah. Di tengah persoalan, di tengah pergumulan, seorang Kristen mengalami keindahan hidup bersama Tuhan. Kenapa? Di situ dia bisa masih menunjukkan imannya. Dia masih percaya sama Tuhan. Emang ketika para muridnya di dalam perahu di satu badai di danau, Tuhan tega membiarkan mereka kesulitan mengatasi gelombang yang besar, angin sakal itu. Para muridnya ketakutan dan berteriak, "Guru, kita binasa!" Dia ngelihat ombak, serem juga memang. Di situasi yang gelap, hanya ada ombak yang bisa menerkam perahu mereka dan menenggelamkan. Terfikir adalah kematian. Angin yang tidak bersahabat membuat perahu mereka nggak tahu arahnya kemana. Itu mengerikan. Tetapi ada Yesus di situ. Logikanya, kalau memang itu kapal tenggelam, Yesus pun ikut tenggelam. Tapi gak gitu ceritanya. Ketika Yesus dibangunkan, yang pertama dia buat apa? Marahin para muridnya. Dimarahin tuh para muridnya. Kalian ini, perhatikan, Yesus gak sungkan-sungkan memarahi para muridnya. Karena Tuhan ingin memperbaiki cara berpikir para muridnya. Dan ketika Tuhan menghardik angin dan danau itu, diam dan tenang, baru Tuhan mengingatkan,
dan mengajarkan, tetaplah percaya kepadanya. Mungkin saat ini kita seperti dalam kondisi itu Bapak Ibu Saudara, sehingga mengabaikan dan melupakan diri kita sebagai gereja yang harus menghadirkan Kristus baik di luar maupun di dalam gereja itu sendiri. Atas nama kita belum tenang dan belum bahagia dan belum sukacita dari apa yang kita inginkan belum tercapai itu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya mengejar yang apa yang kita mau capai, Anda keburu mati di situ. Sementara iman Anda menjadi sia-sia. Berkat-berkat pengalaman Tuhan menyertai Anda menjadi sia-sia. Padahal di kondisi yang seperti itu, di situasi yang berat seperti itu, Tuhan rindu ingin melihat iman kita dan memberkati kita merasakan indahnya penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersiaplah, berfikirlah kembali. Pandemi COVID-19 jangan jadikan alasan Anda enggak memikirkan, memberikan, berkorban, memperjuangkan apa yang gereja harus terus lakukan ke depan, terutama jemaat GKP Kramat. Jangan biarkan mereka berjalan tanpa Anda. Ada anak-anak remaja muda ingin mengenal Yesus, biarkan mereka mengenal dan Anda persiapkan semuanya berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah kita hadirkan diri kita. Tuhan Yesus memberkati.